warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erni Sulistia, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 228 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Hendro, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 228 Jakarta. Selamat pagi Pak Hendro. Selamat pagi Bu Erni. Apa kabarnya Pak Hendro? Kabar baik Bu Erni. Bu Erni apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Hendro. Oh iya, kali ini kita akan ada lakukan pembicaraan. Saya dengar nanti kan Bapak mau ada masuk kelas nih Pak, ya. Kemudian kita akan ada percakapan pra observasi ya Pak, sebelum Bapak nanti masuk ke dalam kelas. Oke, terus kemudian sebelumnya juga saya akan melakukan proses supervisi kepada Bapak dan nantinya akan ada kunjungan di dalam kelas. Setelah itu kita akan ada pembicaraan pasca observasi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bapak akan lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti masuk ke dalam kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Mantap. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran nanti, apa yang akan Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini siswa mampu mencari makna kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, jadi tujuannya adalah siswa mampu ya mencari makna kata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Baik, jadi kira-kira setelah tujuan tersebut, apa nih area pengembangan yang akan Bapak lakukan untuk siswa? Arah pengembangannya paling siswa itu diskusi kelompok ya, kemudian mereka mencari yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diskusi kelompok berarti. Jadi pengembangannya dengan diskusi kelompok itu yang dikembangkan aspek pengetahuan ya Pak ya. Betul. Dan selain aspek pengetahuan ada aspek apa lagi Pak? Keterampilan pastinya. Oke, keterampilan. Bagaimana siswa itu terampil ya? Betul. Dalam menggunakan kamus. Oke. Betul Bu Erni, seperti yang kita ketahui, apalagi yang ini kan kelas 7 ya. Iya. Di kelas 6 itu mereka waktu SD mereka belum tahu cara membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti apa. Jadi ini kesempatan bagi saya untuk menyampaikan seperti ini loh cara mencari kamus, mencari makna kata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Jadi pengembangannya aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak. Baik. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan atau diterapkan di dalam kelas? Strateginya, modelnya, kemudian metode pembelajarannya seperti apa itu Pak? Untuk rancangannya dan strateginya itu pastinya mereka diskusi kelompok ya. Saya siapkan mereka dalam bentuk kelompok. Setelah udah bentuk kelompok, mereka saya fasilitasi itu satu kelompok itu satu kamus. Jadi karena keterbatasan memang kamus di sekolah kita ya. Jadi untuk mensiasati itu masing-masing nanti mereka satu-satu. Jadi nanti saya siapkan pertanyaannya, kata yang mana yang mereka mau cari dengan cepat. Nanti mereka cari gitu. Bagi yang belum menemukan saya kasih waktu 1 menit, bergiliran nanti gitu satu kelompok itu Bu Erni. Jadi strategi yang Bapak gunakan adalah metodenya dengan diskusi kelompok. Betul. Kemudian juga nanti ada penugasan ya Bapak. Iya betul. Ada tanya jawab juga. Terus kemudian model pembelajarannya artinya siswa menemukan sendiri ya. Iya betul. Atau inquiry. Betul. Oke, baik. Terus kemudian juga murid itu pastinya diawali dengan relaksasi diri ya Pak ya, menenangkan diri. Itu biasanya dilakukan dengan cara apa tuh Pak? Saya biasanya Bu Erni sebelum memulai pembelajaran itu saya ajak mereka supaya lebih rileks ya. Tarik nafas 3 kali, dibuang, tarik lagi, dibuang sampai 3 kali Bu Erni. Supaya apa? Supaya mereka belajar bersama saya itu rileks, tenang gitu, damai gitu. Siap, mantap Pak. Siap Bu Erni. Ya.
Kemudian media pembelajaran yang digunakan apa ya Pak? Tentunya kalau media itu pastinya Kamus Besar Bahasa Indonesia ya Bu Erni, karena kita mencari makna kata dalam kamus, medianya itu adalah kamus. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Baik Bu Erni, hari Jumat ya, Jumat 26 Juli 2024. Jam ke-4 sampai ke-6 Bu Erni. Oke, baik. Jadi Di kelas hari 7E. Oh, di 7E. Baik. Jadi nanti hari Jumat jam ke-4 dan sampai ke-6 di kelas 7E. Iya. Saya izin masuk ke kelas Bapak ya. Siap Bu Erni. Untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam pembelajaran Bapak. Siap, betul. Nah, nanti setelah selesai kita akan adakan pertemuan kembali nih Pak ya, pasca observasi. Oh, ya, siap. Kita akan berbincang-bincang kembali mengenai apa yang sudah Bapak lakukan di dalam pembelajaran Bapak di kelas. Seperti itu. Sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira dari pembicaraan kita di pagi hari ini apa yang Bapak bisa dapat? Saya dapat ini ya, Berni, ide kemudian masukan seperti apa sih untuk saya ke depannya untuk pas di observasi nanti seperti apa. Itu yang harus saya siap. Oh ternyata idenya dari Bu Erni itu sangat bermanfaat nanti untuk saya. Oke. Jadi yang paling utama tadi Bapak sudah menemukan sendiri, dari hasil Bapak sendiri Bapak tahu nih mau melakukan apa saja dalam pembelajaran Bapak ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak. Kemudian nanti kita ketemu lagi di dalam kelas atau observasi, dan setelah selesai observasi kita bertemu lagi untuk melakukan pasca observasi, kita berbincang-bincang kembali ya. Siap Bu Erni. Oke, terima kasih. Silakan Bapak masuk ke dalam kelas. Siap Bu Erni. Iya, selamat pagi Pak Hen. Selamat pagi Bu Erni. Duduk siap. Duduk siap. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu siapkan hati dan pikirannya masing-masing. Mari terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak masuk? Aditya sakit dan Maulana Yusuf sakit. Ada berapa? Ada dua. Oke, baik, kita doakan teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan gitu ya. Amin. Baik, seperti biasa Bapak ya, kita nyanyi dulu. Biasa untuk membangkitkan semangat kita. Baik, siap? Tujuh siap? Oke, baik. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, Semangat luar biasa. Tujuh kreatif, seru. Tepuk tangan. Baik, biar lebih rileks lagi, belajar bersama Bapak. Ya, duduk siap. Oke, baik, ikuti yang Bapak sampaikan. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Nah, itu akan memberikan rileks untuk teman-teman semua. Baik,
Sebelumnya kita berbicara mengenai teks deskripsi ya. Siapa yang masih ingat teks deskripsi? Apa itu teks deskripsi? Siapa? Siapa? Oi. Ya, teks deskripsi berdiri silakan. Ya, teks deskripsi adalah Gak apa-apa, yuk. Teks yang dirasakan oleh panca indera. Tepuk tangan dong untuk Owi. Ya, teks yang dirasakan atau orang yang membaca itu bisa merasakan. Tentunya di dalam teks deskripsi ada kata-kata atau kalimat-kalimat. Nah, di dalam teks itu ada kata yang sukar. Apa sukar? Yang sukar itu adalah sulit. Kita bisa tidak tahu apa artinya. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah menjelajahi makna kata dalam KBBI. Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pintar. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mencari makna kata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan tepat. Nah, sekarang tugasnya adalah masing-masing atau kelompok mencari makna kata yang Bapak akan sebutkan. Kata apa yang Bapak sebutkan, dan itulah yang dicari oleh teman-teman. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nanti langkah-langkahnya adalah tentukan orang pertama yang akan mencari yang Bapak sebutkan. Orang pertama ditentukan dulu dalam satu kelompoknya, ya. Kemudian yang langkah kedua, Bapak sebutkan kata yang akan kalian cari. Langkah ketiga adalah teman-teman mencari makna kata yang Bapak sebutkan dalam waktu 1 menit. Ya, dalam 1 menit itu, ya, kalau belum ketemu, silakan ke teman selanjutnya, orang kedua, ketiga, dan seterusnya, gitu ya. Kalau udah ketemu makna katanya, langsung angkat tangan, kemudian berdiri, sebutkan nama kelompoknya dan nama kamu siapa. Oke? Siap? Siap? Tujuh? Wah, harus disiapkan lagi. Baik. Udah ditentukan orang pertama kelompok 1? Siapa? Oke, udah. Kemudian ini apa namanya? Yang lain silakan mencatat, menuliskan makna katanya ya. Setelah sudah disebutkan nanti. Oke. Kata pertama. Oke. Baik. Kata pertama adalah semburat. 1 menit dimulai dari sekarang. Semburat. Temannya boleh, silakan dicari, boleh dideketin. 30 detik. Semburat. 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 Iya, tadi ini berbagi. Oke, udah? Siap? Siap, ya, semburat. Udah? Siap? Udah ke orang tua dikasih 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Bentar.
Oke. Kata kedua. Siap. Ini kekompakan, kompak kerjasamanya. Kata kedua adalah berkilau. 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 Oke, dengarkan. Nah, dengarkan. Tadi kata pertama yang kalian cari apa? Yang pertama, kata pertama yang tadi udah kelompok 1. Semburat. Oke, semburat udah jelas. Enggak. Berarti dia mencari udah jelas itu adalah kata dasar. Kata dasarnya adalah semburat. Coba kata kedua tadi apa? Berkilau. Berarti tentukan dulu kata dasar dari kata itu adalah berkilau. Berarti kata dasarnya apa? Kata dasar kilau, pintar. Berarti carinya adalah di kata kilau. Berarti cari kata kilau. Berarti huruf K. Cari kilau. Oke, sekali lagi Bapak kasih lagi kesempatan. 1 menit dimulai dari sekarang. Yuk. Poin kelompok 5 sudah 200. Oke, kata ketiga adalah kata mempromosikan. 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 Kelompok 5 kembali, silakan dibacakan kelompok 5. Mempromosikan adalah, nah ini ambil. Ya. Mempromosikan adalah, dibaca gantian boleh. Boleh ke Bapak, menghadap ke Bapak atau ininya. Ya. Mempropagandakan atau memperkenalkan suatu usaha dalam rangka menunjang dan produksi barang yang dihasilkan di dalam negeri. Perlu didirikan pusat-pusat pembayaran dagang. Halaman 1105. Halaman 1105. 100 untuk kelompok 5. Sudah 300 oleh di. Oke, udah 300 untuk kelompok 5. Wow. Halaman 1105. Ayo semangat untuk kelompok yang lain. Oke, kata selanjutnya kata keberapa? Kata keempat. Wow. Ayo kelompok 1 yang belum. Oke, yuk dicari lagi kata keempat. Kata keempat itu adalah destinasi. Destinasi. Kata destinasi.
Destinasi. Destinasi. Destinasi. Ayo Kartika, jangan hanya begitu Kartika. Ayo bergerak. Ayo Kartika, semangat. Oke, kelompok 5 kembali. Oke. Silakan kelompok 5. Oke, coba dibacakan kelompok 5. Enggak usah. Ayo. Destinasi adalah tempat tujuan. Tempat tujuan halaman 320. ya 320. Kelompok 5 mendapatkan tambahan 100. Oke, lanjut. Kata selanjutnya. Bagi-bagi kasih Kartika dulu. Kamu boleh geser ini. Bisa ini. Dekat-dekatan. Boleh. Ya. Oke, kata selanjutnya adalah ayo kelompok 2. Semangat. Ayo kelompok 6. Oke, kata selanjutnya adalah kata perajin. Kata perajin. Kata perajin. Perajin apa? Ayo. Oke, kelompok 6. Ya sebutkan dulu. Kalau saya Kenji dari kelompok 6 gitu ya. Yuk. Saya Kenji dari kelompok 6. Rajin artinya suka bekerja. Bekerja selalu berusaha giat. Belajarlah supaya naik kelas. Itu kata Rajin. perajin. Salah. Perajin. Oke, kelompok 5 silakan. Perajin ya. Orang yang bersifat rajin. Orang yang bersifat rajin halaman 1134. ya, betul sekali. Kelompok 5. Perajin, beda rajin dengan perajin. Ya, kalau perajin berarti itu adalah orangnya. Oke. 500. Oke, kata ke-6. Ayo jangan mau kalah. Audi jangan mau kalah, Audi. Ayo. Kelompoknya dikasih semangat. Kartika semangat. Sini Caca semangat. Kasih semangat. Naila semangat kelompoknya. Ayo, itu aja loh. Oke, kata selanjutnya adalah menanjak. Menanjak. Boleh dilihat di papan tulis. Boleh dilihat di papan tulis katanya. Menanjak. Menanjak. Ayo oke, kelompok 5. Dibaca. Siapa sebutkan namanya kelompok berapa? Ulangi. Halaman 1400. Hebat. Mantap. Oke, 1,
kelompok 5 perwakilan satu orang ke sini. Satu orang ke sini. Siapa? Yuk. Bagaimana caranya supaya teman-teman yang lain paham mencarinya? Coba. Ya, siapa namanya tadi? Dapat, ya bagus. Coba dikasih dapat. Seperti apa, dengarkan. Ini solusinya supaya teman-teman tahu caranya. Oke. Contoh, ya. Contoh seperti ini. Contoh kata memakan. Bagaimana cara mencari memakan? Dengarkan. Caranya ini, untuk katanya dulu. Ya, kata dasarnya adalah Dasarnya makan. Berarti langsung buka huruf M. Habis M, menanjak. ya. Itu bukan Pak. Kata dasarnya tapi tanjak. Iya, pinter. Kata tanjak. Bukan nanjak, tapi tanjak. Pintar. Oke, lanjut. Setelah itu, tanjak. Tanjak terus cari Ya, cari. Ada turunannya kan? Ada tanjak, pasti ada turunannya. Menanjak. Udah paham? Udah paham? Cari langsung ke abjad selanjutnya supaya lebih cepat cari abjad selanjutnya. Oke, tepuk tangan dong untuk dapat. Dapat hebat kelompok 5 luar biasa. Kata selanjutnya adalah memanjat. Memanjat. Ini kata-kata ini Bapak ambil dari teks deskripsi yang di halaman 3. Memanjat. Oke, kelompok 5 kembali. Silakan dibaca kembali. caranya sama gue dokter. Banget. Memanjat, ya, dibaca. Menaiki halaman 1015. Kelompok 5 hebat. Tepuk tangan dong. Ayo, yang baik. Kelompok yang lain semangat. Bagaimana abang mencarinya? Dengerin. Dapat berdiri dari situ. Coba dikasih tahu caranya lagi. Memanjat. Cari kata dasarnya Pak. Kata dasarnya adalah panjat, bukan manjat. Gak ada manjat, panjat. Oke, setelah udah dicari panjat, di bawahnya itu pasti ada memanjat. Memanjat adalah menaiki. Ya, lanjut. Nomor 8. Pak, dapat kelompok Pak. Biar nggak ada yang pada nyari semua. Oke, kata selanjutnya adalah memarkir. Kayaknya tertib, gak usah disebut. Dalam hati aja, dalam kelompoknya. Memarkir. Memarkir. Oke, kelompok 2. Silakan dibaca. Menghentikan atau menaruh. Halaman 1023. Kelompok 2 hebat. Betul.
souvenir kan ada di teks yang deskripsi yang pantas terong. Souvenir. Nah, apa souvenir? Harus lihat di KBBI. Ayo kelompok 1 semangat. Kelompok 3, 4. Ayo dicari, ayo semangat. Souvenir. Oke, yuk kelompok 5. Silakan dibaca. Ya. Baca lagi apa? Tanda mata, kenang-kenangan, cenderamata, halaman. Iya, 1365. Kelompok 5 hebat mendapatkan tambahan 100. Bagus. Kata ke-10. Kata selanjutnya adalah kata selanjutnya adalah dengarkan dan langsung lihat ke depan. Kata selanjutnya adalah kontras. 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 Kontras itu ada di papan tulis, yang ada di papan tulis. Kontras. Ayo. Oke, kelompok 3. Baca. Sebutkan dulu namanya. Oke. Kontras adalah memperhatikan perbedaan yang nyata apabila dibandingkan. Halaman. 129. Ya betul. 100 untuk kelompok 3. Akhirnya baca telur kelompok 2, 3. Ya, ayo dikejar untuk kelompok 5. Ya. Ini banyak nih, ada banyak yang Bapak siapkan. Ada 20-an kata. Ya. Masih banyak kesempatannya. Sejauh ini yang memimpin adalah kelompok 5, yaitu 900. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 800 ya 800 betul. Oke. Duduk siap. Duduk siap. Dapur semangat. Dapur semangat. Kita ulangin lagi. Dapur semangat. Oke, abang yang ini belum semangat. Yuk, dipraktikkan ke sini. Ini, cepat. Ya, soalnya nggak semangat, Bapak tuh nggak harus Bapak soalnya udah diawali nggak semangat. Lihat tatap ke layar, syuting. Belum. Dapur semangat.
nilai 100. Akhirnya Pelan-pelan cantik. halaman pintar, tambah 100 lagi. Bagus. Oke. Kelompok 6 mendapatkan skor berapa nih? 2 nih. 1, 2, 200. Kelompok 3 mendapatkan skor 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 5 memberikan seperti apa? Ayo silakan. Cara ya, ini berkaitan dengan menentukan bagaimana cara menemukannya. Yuk, dari pukul 8-nya tadi ya. Boleh dilihat ke ya. Sampaikan caranya tadi seperti apa? Yuk. Ya. Mencari kata dasarnya, lalu mencari kata kerjanya. Ya. Kata dasarnya, tentukan kata dasarnya. Contoh misalkan kejauhan. Berarti kata dasarnya adalah jauh. Berarti itu dulu yang pertama. Oke, lanjut. Setelah cari jauh, ya ada kata kerjanya, ada kata turunannya, yaitu kejauhan. Nah, itulah yang disebut dengan kata turunan. Itu artinya, itu caranya menemukannya. Ya, kemudian tepuk tangan dong untuk dapat. Oke. Selanjutnya, dengarkan baik-baik. Kalau sudah seperti itu, pahami begini. Setelah kita sudah tentukan kata dasarnya, langkah selanjutnya adalah perhatikan huruf alfabetnya. Contoh kata jauh tadi, kejauhan. Mana tadi kejauhan? Nih, kamu kan udah ketemu nih, jauh. Habis J, A. Biasanya perhatikan yang di bukan lagi kamusnya, itu di atas itu ada kata-kata. Ada kata-kata di sini. Perhatikan D, habis D, A. Perhatikan U, langsung buka U. Langsung cari cepat U, habis U, H. Langsung ketemu tuh jauh. Lihat langsung ke bawahnya turunannya. Caranya seperti itu. Ya, cara cepatnya seperti itu. Lihat di bagian kamusnya, kan perhatikan di sini. Ada kata yang udah ditebalin, dibol. Ya, caranya seperti itu. Oh ini, benteng, ada bentuk. Perhatikan, langsung. Oh, kita mau cari apa? Tentukan secara cepat-cepat di sini. Bukan lagi di sini. Oh ini, bukan. Tapi dilihat paling atasnya. Huruf selanjutnya apa? Jadi teman-teman harus tahu habis A itu apa sih, huruf apa? Habis huruf R apa? S. Berarti cari. Habis T, U. Secara cepat gitu ya. Itu caranya untuk menemukan arti kata di dalam kamus secara cepat. Dan jangan lupa tapi secara keseluruhan anak-anak sudah memahami bagaimana cara membuka kamus dengan baik. Oke, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita lebih coba lagi untuk menemukan makna kata secara keras. Seperti itu ya. Baik, Bapak akhiri ya. Selamat siang semuanya. Semangat belajarnya. Gabus
wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Erni Sulistia, calon guru penggerak angkatan 10. Bersama saya sudah ada Bapak Hendro Tangku Bolong. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Erni. Ya, dan juga bersama dengan Ibu pengajar praktek kita, Ibu Esmawati Sejan. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Erni. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Hendro Tangku Bolong, guru bahasa Indonesia. Bapak, apa kabarnya Bapak? Kabar baik Bu Erni. Bu Erni apa kabar? Baik Pak Hendro. Iya. Setelah kemarin ya Pak ya, kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Pada pagi ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya, betul. Di mana dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal pertanyaan nih Pak yang mau saya tanyakan dengan Pak Hendro. Ya, Bu Erni. Oke, baik. Terkait dengan observasi kemarin kita ya Pak ya, pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana nih perasaannya Pak Hendro setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas? Perasaan saya ketika kemarin ya tentunya senang ya Bu Erni, tentunya bangga dengan melihat peserta didik saya semangat, antusias belajar dengan saya. Karena di sini juga tentunya berkaitan dengan pas banget temanya mengenai mencari makna kata yang ada dalam kamus. Mereka bagaimana mencari di kamus itu antusias banget. Ya, tentunya saya senang sekali. Senang ya Pak ya. Oke. Kemudian bisa nggak Pak nih ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan untuk murid di pembelajaran dan untuk diri Bapak sendiri, yang kompetensi yang Bapak miliki yang Bapak dikembangkan dalam pembelajaran tersebut. Ya. Area pengembangannya begini Bu Erni. Berkaitan dengan kamus, tentunya saya siapkan kamusnya, beberapa kelompok saya bentuk kelompok. Berkaitan dengan itu tentunya pengetahuannya ya. Saya sudah siapkan kata-kata, mereka mencari makna kata yang ada di dalam kamus itu apa. Itu dari pengetahuannya, akhirnya mereka tahu, deskripsi itu apa. Jadi mereka menemukan, itu dari pengetahuannya. Kemudian dari keterampilannya, apa sih keterampilannya? Tentunya mereka udah cepat. Siapa yang duluan? Itu keterampilan. Kemudian dari sikapnya, antusiasnya, mereka bagaimana mereka menemukannya, itu luar biasa. Itu dari area pengembangan. Ada pengembangan dari siswa ya, jadi siswa ada pengembangan kognitif, bagaimana pengetahuan arti dari kata-kata yang Bapak berikan. Keterampilannya adalah mereka terampil dalam menggunakan kamus ya, betul, untuk mencari arti dari kata-kata iya, betul, mereka belum paham sebelumnya. Betul. Terus kemudian dari sikapnya mereka ada antusiasnya, semangatnya, kemudian kerjasama ya dengan ya, temannya di tim ya. Ya, betul. Terus kemudian untuk pengembangan kompetensi Bapak sendiri di dalam pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, apa yang Bapak kembangkan di situ? Bagaimana Bapak mengembangkan kompetensi? Oke. Begini Bu Erni, saya dengan kompetensi yang saya punya, ya terutama di dalam berkaitan dengan membuka kamus, itu banyak sekali mereka yang belum paham. Saya ini dulu ke saya dulu sendiri. Berkaitan dengan yang prefiks, yang awalan, yang berimbuhan, bagaimana mereka menemukannya? Mereka belum. Saya ini dulu, seperti apa sih membukanya? Itu pengalaman saya ya yang sebelumnya. Nah itu yang saya terapkan ke mereka. Jadi pengembangan diri Bapak sebagai pengajar atau guru adalah Bapak ingin mengembangkan bagaimana diri Bapak memberikan pelayanan kepada murid ya Pak ya? Iya betul Bu Erni. Pelayanan dalam arti bagaimana menggunakan kamus dalam mencari kata-kata. Ya. Tidak hanya itu sebenarnya Bu Erni, tidak hanya pengalaman yang itu. Kemudian saya juga untuk melihat situasi yang ada, saya memberikan SBK juga. Bagaimana mereka sosial emosional mereka juga ada gitu. Saya bagaimana mengharap nafas, itu mau menumbuhkan, ya betul. Kemudian saya ajak bernyanyi juga. Bernyanyi itu kita bahasa Indonesia itu saya pribadi itu ada lagunya untuk mereka. Jadi mereka tuh sangat
antusias dan semangat. Kemarin ya, selamat Pagi, pagi, selamat pagi hai muridku semua pagi. Selamat pagi hai muridku semua pagi. Selamat pagi muridku, selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Jadi mereka tuh timbul rasa semangatnya, percaya dirinya. Kita lihat situasinya. Jadi area pengembangan kompetensi bagaimana menggali emosionalnya Iya, murid betul ya sekali, Bu Erni. untuk antusias dalam belajar. Betul. Oke, baik. Kemudian selain tadi Pak tahapan-tahapannya Bapak ada ice breaking, kemudian betul. ada pemberian sosial emosional ya. Iya, Ada betul. tahapan-tahapan pembelajaran apa lagi yang Bapak lakukan? Tahapan-tahapannya lagi berkaitan dengan saya sudah menyiapkan daftar namanya udah daftar kata yang sudah saya siapkan. Kemudian saya sudah kelompokkan mereka. Jadi dari kelompok itu saya tanya secara kata yang mereka mau cari. Nah, itu kemudian mereka mencari cepat-cepat siapa yang duluan dan menemukan di halaman berapa, maknanya apa. Itu tahapan-tahapan. Setelah udah selesai itu kemudian kami bersama menyimpulkan, setelah selesai apa kesimpulan dari pembelajaran ini, apa refleksinya. Kita juga memberikan refleksinya, apa sih yang didapat setelah pembelajaran ini, bagaimana perasaan mereka, apa sih yang mereka kuasai, apa yang belum, dan bagaimana solusinya ke depannya gitu. Mantap Pak Hen ya. Oke, terus kira-kira langkah selanjutnya nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Kan ada beberapa mungkin Bapak masih ada kurangnya gitu ya. Kira-kira berapa persen tuh kepuasan Bapak dalam tujuan pembelajaran yang tercapai dan bagaimana ke depannya yang akan Bapak lakukan? Untuk berapa persen? Saya rasa masih 70 sampai 75 ya Bu Erni. Mengapa saya seperti itu, mengatakan seperti itu? Ini kamus ya, karena ini kelompok keterbatasan kamus di sekolah kita. Kemudian berkaitan dengan pemahaman anak itu terhadap kamus itu, mencari maknanya, itu yang masih harus saya tingkatkan kembali. Kira-kira bagaimana tuh Pak langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran selanjutnya? Pastinya saya akan menyampaikan ketersediaan kamus ya, itu yang paling penting saya rasa. Saya sampaikan ke manajemen sekolah untuk disediakan kembali kamusnya lebih diperbanyak lagi. Terus kemudian untuk ke muridnya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada metode atau langkah-langkah khusus gitu yang terkait dengan minat dan bakatnya murid di kelas yang akan Bapak lakukan? Saya jujur ya, sebenarnya saya kurangnya berdiferensiasi. Jadi saya tidak gaya belajarnya sesuai dengan kebutuhan anaknya. Nah ini yang saya masih kurang Bu Erni. Itu yang harus saya tingkatkan. Betul. Karena yang kebutuhan yang ini yang mana, minat yang ini yang mana, di sini yang saya masih perlu belajar lagi Bu Erni. Ya. Oke. Untuk mencapai ke tadi tujuan Bapak untuk mempelajari pembelajaran yang berdiferensiasi, kira-kira Bapak mau melakukan apa nih untuk menambah pengetahuannya Bapak itu sendiri? Saya senang ya Bu Erni dengan adanya seperti ini ya, dengan ada teman sejawat seperti ini. Ini menambah wawasan saya, pengetahuan saya juga, lebih memperdalam lagi, meningkatkan kembali pemahaman-pemahaman saya berkaitan dengan berdiferensiasi, bagaimana memenuhi kebutuhan peserta didik, memenuhi gaya belajarnya seperti itu Bu Erni. Itu yang harus saya tingkatkan. Jadi dengan ngobrol ya, berbicara dengan teman sejawat, terus kemudian juga banyak kita ikut webinar-webinar ya yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan nantinya kita bisa aplikasikan dalam pembelajaran kita ya. Kira-kira kemudian kapan nih Pak langkah-langkah tersebut Bapak mau wujudkan atau laksanakan? Secepatnya Bu Erni, harus betul nih secepat-cepatnya ya. Karena kita mau memberikan pendidikan pelayanan yang baik ya untuk murid kita ya. Iya betul Bu Erni. Secepatnya Pak ya. Baik, kurang lebih pasca observasi kita nih pada pagi ini, pembicaraan kita cukup menurut saya. Saya juga sangat senang sekali dari proses pra observasi, kemudian ketika kita observasi luar biasa
Bapak memberikan semangat yang luar biasa sehingga murid-murid juga terimbas, mempunyai rasa semangat juga dalam belajar di dalam pembelajarannya Pak Hendro ya. Itu yang saya bisa amati di dalam kelas dan bisa saya catat. Terus kemudian tadi ada tahap langkah selanjutnya karena kita sudah berefleksi bahwa kita ada kekurangan-kekurangan dan memberikan pelayanan pendidikan, maka itu yang akan kita next ke depan kita akan tingkatkan lagi. Nah, di kegiatan pasca observasi ini juga saya terima kasih banyak Bapak sudah membuka diri secara kita refleksi bersama apa kekurangan, kedepannya kita perbaiki bersama dan kita akan ketemu lagi nih Pak. Saya nanti mau ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Udah Bu sampai Erni. mana nih pembelajaran diferensiasi yang tadi kita sudah Siap. ngobrolin, kita lakukan di dalam kelas pembelajaran kita. Kita ketemu lagi untuk ngobrol tahap Siap, selanjutnya. Bu. Bagi cerita lagi ya Pak Boleh, ya. siap Bu Erni. Oke baik, terima kasih banyak Bapak kesempatannya di pagi-pagi hari ini. Semoga sukses selalu untuk Pak Hendro. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Erni. Demikian pasca observasi saya dengan rekan sejawat saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.